semuanya, balik lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan bawain alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven versi kedua ya. Mihu ingatin sekali lagi kalau ini full spoiler sesuai novel. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini Yueru sedikit mengeringit, tetapi ada juga beberapa kekhawatiran di matanya. Kekuatan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran terlalu kuat. Meskipun Xiaoyan jelas sangat kuat, namun dia sedikit tidak percaya padanya. Dia tahu bahwa warna 9 ini dan guntur bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihaluskan. Dan bukan tidak mungkin untuk membalikkan perahu di saat-saat terakhir jika tidak berhati-hati. Di bawah tatapan khawatir dari anggota asosiasi dan Yueru, Xiaoyan yang merupakan pihak yang terlibat sedikit tersenyum. Seketika dia mengangkat kepalanya dan melirik petir 9 warna di langit. Senyum di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Untuk boneka iblis, ini benar-benar tonik yang bagus. Sebuah tawa keluar dari mulut Xiaoyan. Telapak tangannya terangkat sedikit, cahaya cincin di jarinya sedikit berkedip. Dan kemudian sosok perak yang mempesona muncul di depannya. Meskipun boneka iblis surgawi sudah mencapai batasnya di benua Daoki, tetapi seniornya Jinlong mengatakan bahwa dia masih bisa berkembang. Saat ini boneka iblis surgawi dapat menahan pukulan penuh dari kekuatan Daoseng. Namun itu tidak berguna bagi Xiaoyan yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Dao. Setelah boneka iblis diperkuat dengan cara khusus dari tuannya, maka itu bisa menjadi lebih kuat. Memikirkan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh boneka iblis dapat menyaingi bintang 5 Daodi, nafas Xiaoyan menjadi jauh lebih cepat. Kali ini terserah dirimu. Pada saat ini telapak tangannya dengan ringan menempuk tubuh Tian Yao dan Xiaoyan tersenyum. Dan segera mengangkat kepalanya dengan tajam, melihat awan petir 9 warna yang mengaum di langit. Seolah-olah melihat ke bawah pada tatapan menghina makhluk kecil. Dia tertawa dengan berani. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat pil guntur kelas 9 kaisar milikmu. Pada saat ini awan petir 9 warna yang menggelinding keras sepertinya mendengar tawa Xiaoyan. Awan petir 9 warna yang bergulir di langit juga menjadi lebih intens. Seolah-olah kekuatan penghancur akan turun ke atas semut kecil yang arogan ini. Saat guntur berguling tiba-tiba menyusut. Dan kemudian guntur 9 warna seperti ular piton raksasa menyapu keluar dari lapisan awan. Dan kemudian merobek ruang dengan suara kicau yang mengerikan. Itu langsung menuju plafon batu tempat Xiaoyan berada. Pergilah. Melihat 9 warna dan guntur yang akhirnya meluncurkan serangan, Xiaoyan tersenyum. Dia berkata dengan lembut kepada boneka iblis surgawi di depannya. Teriakan itu jatuh dan boneka iblis surgawi yang mempesona di depannya tiba-tiba menginjak tanah. Dan kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkannya tersapu ke langit. Dan kemudian menabrak jalan yang kuat di depan mata semua orang yang tercengang. Apa? Dia ingin melawan guntur itu? Melihat adegan ini, desahan tiba-tiba terdengar dari para penonton. Sepertinya kali ini akan gagal. Dari persepsi semua orang, boneka itu paling banyak bisa menangani kekuatan Daoseng untuk 1 atau 2 kali. Dan bagaimana mungkin bertahan dalam menghadapi kelas Kaisar 9 warna? Dia pasti akan kalah. Ucap Yueru juga menghela napas pelan. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa boneka iblis surgawi yang terkena guntur 9 warna tidak hanya tidak retak terbuka, tetapi tubuh yang rusak benar-benar mulai diperbaiki perlahan selama badai petir. Dan dada cekung yang langsung terkena guntur, seketika bagian yang cekung juga secara bertahap mulai sembuh kembali. Wah, boneka ini benar-benar menyerap kekuatan guntur Danley. Melihat boneka iblis surgawi yang disambar petir tetapi menjadi semakin menyilaukan, mata semua orang yang menonton tiba-tiba menyusut. Mereka belum pernah mendengar boneka aneh seperti itu. Tidak heran kau berani datang untuk menilai alkemis kekaisaran di usia muda. Ucap Baisu berkata kepada Xiaoyan, yang mengendalikan boneka iblis surgawi dan terus-menerus menyerap guntur Danley di atas platform batu.
Pada saat ini guntur indah di langit seperti naga raksasa yang mengaum di langit. Itu mengamuk dan menari dan segera membawa petir yang menyilaukan. Dan akhirnya hampir memombardir tubuh boneka iblis di udara. Pada saat ini guntur jatuh dengan keras di tubuh boneka iblis Tian Yao. Dan kilatan perak yang cemerlang meluap. Dan segera berubah seperti ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya. Yang terus-menerus mengikuti kulit boneka Tian Yao dan kemudian masuk ke tubuhnya. Kekuatan guntur yang luar biasa mengalir ke tubuh boneka iblis. Dan kemudian dengan cepat memperkuat tulang dan daging yang layu di dalamnya. Semua orang di antara penonton melihatnya dari kejauhan. Dan boneka iblis surgawi seperti dewa guntur melayang di langit. Dalam jarak 10 meter dari tubuhnya, ada kilatan guntur dan momentum mengerikan semacam itu membuat kulit kepala seseorang terkulai. Di platform batu, Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini boneka iblis Tian Yao mengambil semua 9 warna petir yang menembak ke arahnya untuk menghadapi guntur Danlei yang sulit itu. Di atas langit, gemuruh bergema tanpa henti dan awan petir 9 warna yang berjatuhan. Seperti mesin pembuat petir, itu terus-menerus memuntahkan lebih banyak lagi petir yang cemerlang. Dan kemudian menghancurkan semuanya di tubuh boneka iblis. Kerusuhan awan petir 9 warna berlangsung selama hampir 10 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Dalam 10 menit terakhir, hampir 100 guntur dengan kekuatan yang sangat mengerikan menyapu keluar dari awan petir. Tetapi untungnya guntur itu tidak menyebabkan kerusakan apapun ke boneka iblis surgawi. Tetapi itu justru menyebabkan permukaan tubuhnya yang ditutupi dengan perak yang menyilaukan menjadi samar-samar muncul sedikit kilau merah tua. Itu terus-menerus menutupi tubuh boneka iblis surgawi. Seperti yang diharapkan dari 9 warna dan guntur. Mata Xiaoyan tajam dan dia adalah orang pertama yang melihat kilau merah gelap di tubuh boneka Tian Yao. Saat ini matanya tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun merah tua itu sangat pucat, Xiaoyan cukup puas. Dia sangat jelas untuk membuat boneka iblis surgawi berevolusi menjadi boneka iblis emas. Kekuatan guntur yang sangat besar akan dibutuhkan. Guntur Danlei 9 warna ini benar-benar suplemen yang hebat. Itu seharusnya bisa berevolusi dengan sempurna ke tingkat boneka iblis emas dalam beberapa serangan. Tetapi boneka iblis saat ini tidak akan memberi jalan bahkan untuk 2 bintang Kaisar Dao. Xiaoyan melihat 9 warna dan guntur yang mau tidak mau melemahkan kekuatannya dan perlahan memudar. Wah, anak ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar ingin menyelesaikan bagian pertama dari penanam roh dan bagian kedua dari mengolah roh bersama-sama. Dalam hal ini, kekuatan tahap ramuan obat mujarab akan meningkat secara eksponensial. Ucap Baisu melihat kata-kata Xiaoyan sekilas. Tapi bagaimana kau akan menaklukkan kesengsaraan guntur dari pil obat? Dan penempaan jiwa dari pil obat kekaisaran bukanlah lelucon. Selesai. Ucap Xiaoyan berteriak keras setelah melihat guntur Danlei menghilang. Pada saat ini 3 tumpukan cairan dalam kuali obat sudah menyatu. Dan ketika Xiaoyan meminumnya, pil obat merah tua perlahan-lahan dibiarkan dari kuali obat. Ramuan halus merah muda. Setelah terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba itu meledak ke langit penuh dengan semangat juang tirani mencoba melepaskan diri dari kendali Xiaoyan. Kekuatan yang tampaknya biasa dan tidak terlihat mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Xiaoyan mengenalinya sekilas, ini adalah sarana serangan jiwa yang mengesankan. Dia harus tahu bahwa pil kelas 8 biasa sudah memiliki sifat manusia tertentu. Dan pil kelas 9 memiliki spiritualitas yang sesuai. Hadapun pil kelas kaisar, mereka sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Jadi mereka ingin membebaskan diri sejak lahir. Kendali Xiaoyan memungkinkan dia untuk hidup di dunia ini. Melihat agitasi pil obat merah tua di kuali obat, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak jelas? 9 warna guntur telah berhasil, bagaimana bisa gagal pada langkah terakhir ini? Pada saat ini dia segera duduk dengan kaki disilangkan dan matanya tertutup. Karena Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia ingin kontrol yang sempurna untuk menaklukkan pil obat kekaisaran yang sulit diatur ini, dia hanya bisa mengendalikannya dari jiwanya. Kalahkan dia dengan kekuatan jiwa dan buat dia menyerah. Itulah penempaan jiwa yang dikatakan pemimpin Baisu.
Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika pil obat melampaui tingkat kekaisaran, dia memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Pada saat ini hanya setelah penempaan jiwa pil obat dapat menenangkannya dan menjadi pil obat kekaisaran yang nyata. Yang disebut pelatihan jiwa adalah pertempuran dari jiwa. Secara umum, kekuatan jiwa yang terkandung dalam pil kekaisaran sangat kuat. Dan itu akan menyebabkan trauma serius bagi setiap alkemis. Tetapi ketika bertemu Xiaoyan, pil kekaisaran ini jelas meminta kesulitan. Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa kaisar. Selain itu, dia telah mengolah jiwanya dan bahkan ada lebih banyak bantuan dari berbagai macam api. Pada saat ini ramuan merah tua melayang di atas kuali obat. Dan area sekitar ramuan itu terus memancarkan kekuatan jiwa yang terlihat. Pada saat ini kekuatannya berubah menjadi ular sanca besar dengan taring dan cakar. Itu terus berputar dan bergerak. Pada saat ini Xiaoyan sedang mencari waktu yang paling tepat untuk meluncurkan pukulan fatal. Ini adalah piton raksasa yang sebanding dengan Dodi bintang 4. Semua orang merasakannya dari piton yang menakutkan. Kekuatan Xiaoyan sendiri adalah bintang 3 Dodi. Dan meskipun sebagian besar alkemis memiliki kekuatan jiwa yang kuat, namun hanya ada sedikit seni bela diri dan keterampilan bertarung untuk mengolah jiwa. Sehingga metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kelemahan alkemis. Penempaan jiwa juga untuk memperkuat kendali sang alkemis atas kekuatan jiwa. Sehingga bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk melancarkan serangan tak terduga. Pada saat ini Xiaoyan memejamkan matanya dan duduk di tangga. Juga mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk melawan pil obat kekaisaran. Jejak kekuatan jiwa besar terus terpancar dari tubuh Xiaoyan. Dan itu berkumpul menjadi naga energi abu-abu di bawah mata semua orang. Naga raksasa itu berteriak pada piton di langit. Seolah-olah menyatakan perang seperti piton yang diringkas dari pil obat kekaisaran. Aku tidak tahu bagaimana pencapaian jiwa anak ini. Kekuatan jiwa dari pil kaisar tidak bisa diremehkan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, biarkan aku melakukannya. Lagi pula, sudah menjadi hal yang baik bagi anak ini untuk melakukan ini. Di masa depan, aku harus berterima kasih kepadanya. Ucap Baisu melihat jalan buntu di langit. Pada saat ini naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton. Dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di tubuhnya. Seolah-olah dia bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat Xiaoyan seperti itu, mereka tidak bisa tidak terkejut. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat. Dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa setelah terwujud untuk menyerang. Jika naga energi menderita kerusakan besar, kerusakan akan dilimpahkan kembali ke Xiaoyan dalam kelipatan geometris. Baru saat itulah pemimpin Baisu khawatir. Dia pikir bahwa Xiaoyan bisa melakukan ini di usia muda. Tidak peduli apa, dia harus dilindungi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pada saat ini pertempuran di langit masih berlangsung. Piton energi yang semakin padat mengejar dan mengalahkan naga raksasa dalam gelombang. Dan naga raksasa hanya bisa mundur di hadapan serangan ular piton yang kuat. Tetapi orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Wah, Xiaoyan ini benar-benar kuat. Ucap Yueru awalnya mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa yang mundur di langit jatuh ke angin yang lebih rendah. Dia juga khawatir Xiaoyan akan rusak parah oleh kehancuran. Tetapi dalam sekejap mata, Xiaoyan yang telah menutup matanya sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Dan kemudian dia melihat naga raksasa di langit dan sepertinya ada sesuatu yang diam-diam terjadi dan dia segera mengerti. Setelah sombong begitu lama, waktunya berakhir. Ucap Xiaoyan yang sedang duduk dengan mata terpejam. Tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan keras. Sudah berakhir. Naga raksasa transparan yang hampir menghilang tiba-tiba menyemburkan energi mengerikan dari mulutnya langsung menuju ular piton. Piton yang diubah oleh pil obat merah tua tampaknya menyadari bahwa energi yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dan seketika dia buru-buru melarikan diri. Tetapi Xiaoyan telah menahannya begitu lama. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini? Angry Buddha Lotus Flame.
Segera dia menyerang hantu ular piton yang ingin melarikan diri. Ini adalah keterampilan bertarung Xiaoyan. Sejak dia dipromosikan menjadi Kaisar Dao, bahkan keterampilan Dao peringkat surgawi ini tidak bisa diremehkan. Terutama Angry Buddha Lotus Flame. Setiap kali Xiaoyan menggunakannya, itu memiliki efek ajaib. Bagaimanapun ular piton yang awalnya berpikir bahwa dia bisa lolos, dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki cara yang kuat untuk menyerang jiwanya. Saat ini jiwanya mandek sesaat, dan hantu energi besar juga tetap di udara. Mengatakan sudah terlambat itu terlalu cepat. 1 detik berlalu begitu saja, tetapi itu sudah cukup. Xiaoyan tersenyum. Tepat setelah Angry Buddha Lotus Flame menyebabkan piton mandek sesaat, energi menakutkan di mulut naga datang ke piton. Hubungan antara dua serangan itu sempurna, sehingga piton tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pada saat ini serangkaian suara datang dari piton. Piton besar yang agung hancur seketika, dan pil obat yang gelisah di kuali obat juga terdiam. Jiwa pil obat kekaisaran telah dikalahkan. Kau harus menyerah, ucap Xiaoyan ke dalam pil obat yang berada di kuali obat. Pemimpin, kali ini pil obat kekaisaran ini benar-benar luar biasa, dan aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya, ucap Xiaoyan lagi sambil memegang pil obat hangat yang baru saja dia ambil dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke pemimpin Baisu. Saat ini ada jejak kelelahan di mata Xiaoyan. King Yuan yang telah diam-diam menonton Xiaoyan memurnikan pil obat sebelumnya, dan melihat Xiaoyan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk membantu Xiaoyan. Dan pada saat yang sama jejak ki pertempuran menyebar dari tubuh King Yuan. Xiaoyan merasa bahwa ki pertempuran ini benar-benar bisa membuat ki pertempurannya yang hampir habis di dalam tubuhnya dengan cepat mulai pulih. Dan bahkan jiwanya terpelihara. Xiaoyan sangat terkejut dengan situasi ini. Dia belum pernah mendengar tentang semangat juang seperti ini. Tetapi dia tidak bertanya banyak tentang hal itu di asosiasi alkemis, dan segera menatap wakil pemimpin Bairuo. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Keterampilan pemurnian obat Xiaoyan benar-benar luar biasa. Aku mengumumkan bahwa Xiaoyan pil mendalam peringkat 1 kaisarmu telah lulus ujian alkemis, ucap pemimpin Baisu berkata kepada sesama siswa dan orang yang bertanggung jawab atas asosiasi yang hadir. Pada saat yang sama kau juga akan menjadi penatua termuda dari asosiasi alkemis kami. Penatua termuda dari asosiasi alkemis, ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa tetua dari asosiasi alkemis setidaknya adalah pil bumi peringkat pertama dari peringkat kaisar, atau kekuatan kaisar Dao bintang 4 atau lebih tinggi. Tetapi menilai dari metode pemurnian Xiaoyan kali ini, dia bisa masuk dalam jajaran penatua alkemis. Wah, dia akan menjadi penatua termuda, ucap orang-orang yang hadir berkata sambil tidak percaya. Namun tiba-tiba Xiaoyan berkata, maaf pemimpin, aku akan mengecewakanmu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua yang berdedikasi dari asosiasi alkemis, ucap Xiaoyan memandang semua orang dengan malu. Apa yang baru saja kau katakan? Ucap Bairuo sangat marah. Wakil ketua, harap tenang. Aku tidak terbiasa dengan pengekangan seperti ini. Jadi aku akan mengecewakan kalian semua, ucap Xiaoyan menatap Bairuo dengan nada meminta maaf. Kau benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu, ucap Baisu buru-buru meraih adiknya Bairuo yang terlalu tidak sabar dan tergesa-gesa. Teman kecil Xiaoyan, dengarkan aku. Kau dapat yakin bahwa penatua asosiasi alkemis Qingcheng kami juga dapat menjadi pos sementara. Kau tidak harus tetap di asosiasi. Selain itu, para tetua asosiasi memiliki status kemanapun mereka pergi, dan sangat nyaman untuk membeli beberapa ramuan obat, ucap Baisu sambil tersenyum. Baisu adalah rubah tua. Melihat pencapaian Xiaoyan di usia muda, dia yakin pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Teman kecil Xiaoyan, bagaimana menurutmu? Ucap Baisu lagi. Baiklah, aku akan bergabung. Tetapi anggap saja itu hanya sebuah nama. Ucap Xiaoyan juga tahu bahwa pertama kali di jalan, bergabung dengan asosiasi alkemis Qingcheng memang bisa memberinya banyak bantuan. Jadi dia setuju. Tapi Xiaoyan benar-benar tidak cocok untuk menjadi penatua. Paling banter,
Dia adalah penjaga toko yang lepas tangan. Kalian para bajingan kecil, jangan buru-buru memperbaiki obatnya. Wawasan apa yang kalian miliki setelah menontonnya begitu lama? Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari pemurnian saudara Xiaoyan ini? Ucap Baisu kagum pada Xiaoyan. Pada saat yang sama di bawah tangga, anggota asosiasi berteriak dengan keras. Ketika orang-orang di bawah tangga mendengar ini, mereka masih sedikit tidak yakin, diam-diam mengatakan bahwa itu tidak adil. Kalau begitu, ini keputusan yang menyenangkan. Aku akan pergi dan mendaftarkannya untukmu. Benar-benar membutuhkan banyak waktu untuk memperbaiki pil obat kekaisaran. Bai Ruo, bawa mereka ke kamar kecil untuk beristirahat. Ucap Baisu sambil berkata, ikut denganku. Pada saat ini Bai Ruo tidak berani membantah dan segera membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke ruang tunggu. Itu dia, kalian semua masuk dan istirahat sebentar dan ketua pasti akan datang. Jika kalian butuh sesuatu, panggil saja aku. Ucap Bai Ruo memimpin Xiaoyan dan yang lainnya sebentar. Ketika berjalan di sebuah ruangan yang tampak sedikit halus dan membukanya, terlihat seorang wanita berdiri di depan pintu. Hai Xiaoyan, namaku Yueru, senang bertemu denganmu. Ketika Xiaoyan dan King Yuan baru saja mendorong pintu, dia pertama kali mendengar suara yang manis dan kemudian melihat 3.000 sutra hijau dengan rambut perak yang jatuh. Telapak tangan halus terulur ke seorang gadis yang tersenyum pada Xiaoyan. King Yuan, apakah kita pergi ke tempat yang salah? Ucap Xiaoyan memandang King Yuan di belakangnya dengan bingung. Salah pergi? Apa yang terjadi? Sayangnya saat ini King Yuan juga bingung. Tunggu, kau tidak salah. Ucap Yueru buru-buru berkata. Karena Xiaoyan dan yang lainnya sepertinya akan pergi, dia awalnya berpikir bahwa dia akan menyapa Xiaoyan dengan sangat baik. Nona Yueru bukan? Apakah kau ada hubungannya denganku? Tanya Xiaoyan memandang wanita bernama Yueru dan berkata, ini adalah ruang internal asosiasi alkemis. Dan orang-orang yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang kuat atau berkuasa. Kalau begitu aku tidak akan berbicara diam-diam. Aku hanya melihat penilaian alkemismu dan aku tahu dari pemimpin bahwa kau memiliki tujuan lain untuk kunjunganmu kali ini. Untuk menemukan inti iblis naga tingkat kaisar. Ucap Yueru tidak menghindar dari mengatakannya secara langsung. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa lulus ujian alkemis kekaisaran menjadi orang biasa dengan harta yang aneh? Xiaoyan, aku membutuhkan nyala apimu. Dengan kata lain, aku membutuhkan roh api padamu untuk melakukan sesuatu. Tentu saja yang disebut ini hanya urusan keluargaku. Dan aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang atau membakar. Keluarga Yue kami akan memberimu hadiah yang akan memuaskanmu. Dan meskipun kami tidak memiliki inti iblis naga yang kau butuhkan, tetapi kami memiliki informasi yang akurat. Ucap Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan dengan sedikit emosi yang dalam di dirinya. Oh, Xiaoyan juga memikirkannya dengan serius. Naga selalu menjadi makhluk berpangkat tinggi. Bahkan binatang buas lainnya dengan garis keturunan naga pun sangat langka. Namun gadis di depannya sebenarnya memiliki berita tentang binatang naga. Kemudian latar belakangnya juga tidak mudah. Meskipun pembunuh keluargamu telah dibunuh, Xiaoyan masih harus memperbaiki pil Guben Pei Yuan untuk diberikan kepada King Yuan. Untuk melihat apa yang dikatakan seniornya dan mencari tahu rahasia apa yang ada di tubuh King Yuan. Bagaimana dia bisa melepaskan kabar baik seperti itu sekarang? Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Yueru sedikit tidak sabar. Melihat Xiaoyan yang sudah lama tidak merespon, aura dendamnya langsung melonjak. Jika ini tidak menggoda Xiaoyan, maka dia hanya bisa menahan perasaan tidak nyaman dan sedikit marah dan mengeluarkan auranya. Daudi, seru Xiaoyan. Meskipun Daudi bintang 3 tidak melakukan banyak kerusakan padanya, dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya sebenarnya adalah Daudi yang kuat. Jadi dia bisa duduk di sini karena dia orang yang kuat. Apa yang kau inginkan? Hanya karena menjadi Daudi bintang 3, kekuatan jiwa Xiaoyan melindungi King Yuan dan berteriak pada Yueru. Baiklah, baiklah, jangan marah. Kalian berdua hasilkan uang dengan damai. Ucap ketua Baisu bergegas setelah mendaftar. Tetapi dia tahu bahwa Yueru dan Xiaoyan ini sedang dalam pertikaian.
Hei, mari kita tutup auranya dulu. Yueru, berkomunikasilah dengan baik. Sepertinya kau tidak punya banyak waktu. Ucap Yueru menjawabnya sambil mendengus dingin dan kemudian menjadi sedikit tenang. Ini adalah medali penilaianmu. Ingatlah untuk menyimpannya. Juga ini adalah jubah khusus yang dibuat oleh asosiasi alkemis kami. Kau dapat menyembunyikan auramu ketika kau memakainya di tubuhmu. Kaisar petarung bintang 3 biasa mungkin tidak dapat menemukannya. Ucap Baisu menyerahkan barang-barang itu kepada Xiaoyan. Adapun Yueru di samping tampaknya masih sedikit marah. Tetapi melihat pemandangan ini, dia menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang alkemis tingkat pertama. Dan kelakuannya memang sedikit keterlaluan. Xiaoyan, maafkan aku. Ucap Yueru tidak mengendalikan emosinya barusan. Ketika dia berpikir bahwa waktu ayahnya hampir habis, sulit untuk menemukan seseorang dengan peri api. Dia awalnya berencana untuk berkomunikasi dengan baik, tetapi dia juga bingung ketika dia peduli. Tidak dapat dihindari bahwa dia memang sedikit marah. Aku berjanji padamu, tetapi aku tidak bisa menjamin bahwa pengobatannya akan berhasil. Aku hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik. Ucap Xiaoyan juga tidak tahu bagaimana situasi wanita di depannya. Tetapi setelah berpikir tentang itu, dia setuju. Jika tidak ada tempat seperti asosiasi alkemis, yang disebut surga pemurnian obat akan sangat disayangkan untuk melewatkan berita yang dimiliki Yueru. Jadi, kau setuju? Ucap Yueru jelas tidak menyangka Xiaoyan akan menjadi seperti ini. Tidak ada perubahan di detik pertama, tetapi di detik berikutnya dia setuju. Ayahku telah dipukuli sampai mati oleh monster karena dia berburu monster. Aku tahu dari beberapa rahasia bahwa hanya peri api yang bisa menyelamatkannya. Ucap Yueru juga mengatakan bahwa ini bukan rahasia. Ayahnya dulu sangat menyayanginya, tetapi sekarang hidupnya dipertaruhkan. Dia beruntung bertemu seseorang dengan peri api. Tidak peduli apa, Yueru harus mengatakan sesuatu untuk menghilangkan kekhawatiran dari Xiaoyan. King Yuan jelas tidak tergerak oleh adegan Yueru. Dan mampu melakukan ini untuk ayahnya sudah cukup untuk melihat bahwa Yueru adalah anak yang berbakti. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Kita akan tahu ketika kita sampai di sana. Ucap Xiaoyan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berani menjamin kesepakatan seperti itu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada ayahnya? Pemimpin, bisakah kau membantuku memperhatikan inti iblis dari naga peringkat kaisar? Ucap Xiaoyan jelas tidak menyerah. Dan kemudian bertanya pada pemimpin Baisu. Inti sihir dari pil tingkat kaisar tidak lagi membedakan atribut. Selama inti sihir dari binatang tingkat kaisar dapat disempurnakan, namun inti sihir tingkat kaisar umumnya tidak ternilai harganya. Dan inti sihir dari naga pada dasarnya belum muncul. Tetapi aku akan mengawasinya untukmu dalam beberapa hari terakhir. Ucap pemimpin Baisu berkata dengan ringan. Karena itu masalahnya, ayo pergi ke rumah Yue dulu. Ayo pergi. Yueru, kau akan memimpin jalan. Xiaoyan tidak suka menunda-nunda. Setelah penilaian selesai, dia menyetujui kesepakatan dengan Yueru dan segera berkata kepada Yueru. Kau akan pergi begitu cepat. Yueru jelas terkejut dengan sikap Xiaoyan. Tetapi melihat tindakan Xiaoyan, dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Baiklah, ayo pergi. Aku akan memimpin jalan. Ucap Yueru dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.